yang penolong kami satu-satunya. Oleh karena itu kami mau serukan nama-Mu. Mari jemaat, saya undang untuk kita bangkit berdiri, kita serukan nama Bapa Yahweh. Haleluya. Shema Israel, Yahweh Eloheinu, Yahweh Echad. Shema Indonesia, Shema Indonesia, Yahweh Eloheinu, Yahweh Echad. Shema Ambarawa, Shema Ambarawa, Yahweh Eloheinu, Yahweh Echad. Baruch Shem Echad Kami mengucap syukur Bapa Yahweh karena Engkau telah memilih kami menjadi umat-Mu, sehingga kami boleh mengenal kebenaran nama-Mu Tuhan. Kami bersyukur menjadi umat-Mu karena Engkau adalah Tuhan kami yang luar biasa, Tuhan yang penuh kasih, yang setia, yang selalu membimbing kami di dalam setiap kehidupan kami. Oleh karena itu pada pagi hari ini kami memuji, memuliakan nama-Mu dengan segenap hati kami. Biarlah setiap puji-pujian yang kami naikkan ke hadirat-Mu boleh menyenangkan hati-Mu Bapa, sehingga kami yang datang dengan sakit penyakit Tuhan memberikan kesembuhan ilahi bagi setiap kami. Kami yang datang dengan kelemahan iman, Tuhan memberikan kekuatan yang baru bagi setiap kami. Kami yang datang dengan kebimbangan, Tuhan memberikan ketetapan hati bagi setiap kami. Dan kami yang datang dengan keputusasaan, Tuhan memberikan harapan yang baru bagi setiap kami, sehingga kehidupan kami ini boleh berkemenangan di dalam Engkau Bapa. Terima kasih Bapa, kami saat ini akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan urapi hamba-Mu dan urapi setiap kami yang mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman yang kami dengarkan ini boleh menjadi call HL, menjadi suara-Mu yang terus berbicara, yang menguatkan kami, yang membimbing kami, sehingga kehidupan kami boleh semakin hari semakin benar di hadapan-Mu Bapa. Terima kasih ya Bapa, dan kami serahkan setiap peralatan yang kami pakai, hati dan pikiran kami serta tempat ini kami serahkan hanya untuk kebenaran firman-Mu saja. Dan berikan hikmat bagi setiap kami supaya kami boleh memahami apa yang menjadi kerinduan hati-Mu buat setiap kami, sehingga kami boleh melakukannya di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, dan Kau sembunyikan hamba-Mu di balik kemuliaan nama Bapa Yahweh. Biarlah hanya nama-Mu, nama Bapa Yahweh saja yang ditinggikan dan dimuliakan. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Yeshua HaMasiah kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Sekali lagi, shalom. Haleluya. Bapak Ibu, senang sekali bisa bertemu kembali dalam ibadah kita pada pagi hari ini. Kita masih mau melanjutkan seri yang kemarin, yaitu apa? Belajar dari pencobaan Yesua. Sekarang seri yang kedua. Kalau kemarin seri yang pertama, kita belajar bagaimana pencobaan Yesua disuruh mengubah batu menjadi roti. Nah, sekarang kita lihat dulu ayatnya di dalam Matius 4. Matius 4 ayat 1 sampai yang ke-11. Supaya kita paham ceritanya, kita baca lagi. Saya bacakan saja Matius 4 ayat 1 sampai 11. Kemudian Yesua dipimpin oleh Roh ke tengah padang gurun untuk dicobai oleh si iblis.
Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, sesudah itu dia merasa lapar. Dan setelah datang kepadanya, dia yang mencobai berkata, "Jika engkau adalah putra Elohim, katakanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Namun seraya menanggapi, dia berkata, "Telah tertulis, manusia tidak akan hidup hanya oleh roti, tetapi oleh setiap firman yang keluar dari mulut Yahweh." Kemudian si iblis membawa dia ke kota yang suci dan menempatkannya di atas puncak bait suci. Dan dia berkata kepadanya, "Jika engkau putra Elohim, jatuhkanlah dirimu ke bawah. Karena telah tertulis bahwa dia akan memerintahkan kepada para malaikatnya berkenaan dengan engkau. Dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya agar jangan engkau membenturkan kakimu pada batu." Yesua berkata kepadanya, "Lagi telah tertulis, janganlah engkau mencobai Yahweh Elohimmu." Sekali lagi, si iblis membawa dia ke sebuah gunung yang sangat tinggi dan menunjukkan kepadanya semua kerajaan dunia dan kemuliaannya. Dan dia berkata kepadanya, "Aku akan memberikan semua ini kepadamu jika engkau bersembah sujud kepadaku." Kemudian Yesua berkata kepadanya, "Enyahlah hai setan, sebab telah tertulis, engkau harus menyembah Yahweh Elohimmu dan kepadanya sajalah engkau harus beribadah." Lalu si iblis meninggalkan dia dan tampaklah para malaikat datang menghampiri dan melayani dia. Bapak Ibu Saudara, kita akan membahas pencobaan yang kedua berdasarkan ayat Matius ini. Berarti pencobaan yang kedua dimulai dari ayat yang ke-5 sampai yang ke-7. Langsung sampai jawaban Yesua. Kemudian si iblis membawa dia ke kota yang suci dan menempatkannya di atas puncak bait suci. Dan dia berkata kepadanya, "Jika engkau putra Elohim, jatuhkanlah dirimu ke bawah, karena telah tertulis bahwa dia akan memerintahkan kepada para malaikatnya berkenaan dengan engkau. Dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, agar jangan engkau membenturkan kakimu pada batu." Yesua berkata kepadanya, "Lagi telah tertulis, janganlah engkau mencobai Yahweh Elohimmu." Bapak Ibu Saudara, saya mau ingatkan bahwa pencobaan yang Yesua alami atau pencobaan yang dilancarkan oleh kuasa gelap kepada Yesua itu bisa menjadi pola bagi kita, atau kita bisa melihat cara kerja setan untuk menyerang kita. Polanya nggak jauh-jauh beda dari ini, ya. Dan esensi atau maknanya itu sama yang dialami oleh Yesua. Esensinya sebetulnya sama. Nah, kita akan kupas satu persatu di dalam pada pagi hari ini. Nah, sebelumnya kita perlu tahu dulu berapa tingginya bait suci. Kan di sini dikatakan jika engkau putra Elohim, jatuhkanlah dirimu ke bawah. Sebelumnya, kemudian saya membawa dia ke kota yang suci. Ke kota yang suci itu maksudnya kota apa? Yerusalem. Dan menempatkannya di atas puncak bait suci. Jadi tahu-tahu mungkin langsung dibawa setan, celing, langsung tiba-tiba di atas puncak bait suci, begitu saudara. Nah, kita perlu tahu puncak bait suci pada zaman Yesua itu seberapa. Minta tolong disiapkan ya, yang nomor 1 dulu. Nah, sebelumnya bait suci itu, yang bait suci zaman Yesua itu adalah bait suci kedua, saudara. Karena yang pertama sudah dihancurkan, lalu dibangun lagi bait suci yang kedua. Dan ukurannya agak beda dengan yang pertama kali dibuat oleh Salomo. Ketika Herodes Agung merebut kota Yerusalem pada tahun 37 sebelum Masehi, sebagian bait suci ini terbakar, saudara. Tetapi nampaknya bangunan utamanya itu tidak banyak mengalami kerusakan. Namun pada tahun ke-18 dari masa pemerintahannya, kira-kira tahun 20 sampai 19 sebelum Masehi, Herodes Agung ini melakukan pembangunan kembali bait suci dan diperluas kompleksnya, saudara. Nanti saudara akan lihat
Bait suci yang dibangun oleh Salomo ini memiliki tinggi 30 hasta. Tetapi Herodes membangunnya lebih tinggi. Jadi kira-kira 45 meteran puncak tertingginya. Nah, 1 hasta ini kira-kira 45 cm, saudara. Dan kalau 30 hasta itu berarti 13,7 meter. Zaman Salomo, bait suci itu, ya. Dan ketika dibangun oleh Herodes, puncak tertingginya itu bisa 100 hasta. Kalau dikonversikan ke meter, kira-kira 45 meter, saudara. Nah, kita lihat dulu, bait suci pertama itu ukurannya seperti apa? Silahkan diputarkan. The temple, built by Solomon, had 2 parts. The first was the Heikal, main chamber or sanctuary, often called the holy place, measuring 40 cubits, that's 60 feet or 18 meters long, and 20 cubits, 30 feet or 9 meters wide. The second part was the Holy of Holies, measuring 20 cubits long and wide. Those are the measurements we find in 2 Chronicles chapter 3. Together, therefore, the structure was 60 cubits long, that's 27 meters, 20 cubits wide, and 30 cubits, that's 14 meters high. Nah, kira-kira tingginya 14 meteran. Ya, tes awalnya ya. Nah, sekarang kita lihat bait suci yang pertama, modelnya kira-kira seperti apa? Gambar nomor 2. Silakan. Ini kira-kira seluas ini ya, apa namanya, Kompleks. Bukan bait sucinya, tetapi kompleksnya. Ya, istilahnya apa? Pelatarannya. Kan ada 3 ruang tuh. Pelataran, ruang kudus, dan ruang maha kudus. nah kompleksnya sebesar ini begitu. Kita lihat gambar bait suci yang kedua ini seperti apa? Gambar nomor 3, silakan. Nah, setelah dibangun oleh Herodes jadi lebih besar, kira-kira seperti ini. Tapi kan kurang tahu ya. Kalau dibandingkan dengan gambar ukuran manusia seberapa? Coba lampunya tolong matiin lagi biar lebih jelas. Gambar selanjutnya. Nah, seperti ini. Ini dilihat dari jauh, Bapak Ibu. Jadi lebih besar. Lalu lagi kita lihat satu lagi gambar. Nah, ini adalah ruangan-ruangannya yang ada di kompleks bait suci kedua, saudara. Tempel itu bait sucinya, bangunan utamanya, dan yang lain-lain ini ada tempat pemerintahan juga, kantor-kantor gitu ya. Ada benteng juga, Antonia benteng ini, Antonia Fortress ini, benteng Antonia. Dan selanjutnya sekarang kita lihat video bait suci yang kedua. Kita lihat modelnya, 3D-nya, saudara ya. Memang sudah dihancurkan, tetapi ada orang yang mengira-ngira modelnya seperti apa.
YouTube, if you want to learn more about Herod's Temple or this incredible 3D model, click on the buttons on the left side. The model was created by Immersive History, who currently is working on some really cool VR, AR, and a whole suite of apps. Oke, itu kita lihat bait suci kedua, gedene kayak gitu, saudara ya. Dan kita lihat perbandingannya antara bait suci yang pertama, mulai dari kemah pertemuan yang dibangun oleh Mose, lalu dibangunlah oleh Salomo sebuah bait suci yang pertama, dan jadi bait suci yang kedua. Kita lihat perbandingannya, videonya minta tolong diputarkan, silakan. Untuk pengetahuan kita aja. Nah, ini lokasi yang sekarang ini ada dibandingkan dengan itu. Dulu tempatnya di situ. Ini bait suci kemah pertemuan, lalu ini bait suci yang pertama. Persegi dulu ya bentuknya ya. Kalau sekarang kompleksnya bentuknya trapesium. Ini diperluas lagi. Nah, kompleksnya lebarnya 315 meter. Dari sini ke sini 278 meter. Dari sini ke sini 468 meter. Ya. Nah, saudara bisa lihat bagaimana luasnya kompleks itu. Maka setiap tahun orang-orang Israel pada pulang, ada perayaan gitu ya, pada kumpul di situ, ya jelas tempatnya luas sekali. Dan kalau kita lihat itu tadi tingginya minta ampun ya saudara ya. Nah, minta tolong gambar yang nomor 4 coba satu lagi. Nah, kalau kita lihat baca di kitab suci tadi, Yesua dibawa ke puncak bait suci. Kira-kira di sini saudara. Kira-kira di sini. Nah, ya. Lihat filmnya juga kayaknya ya modelnya juga begini. Ini Yesua tahu-tahu di sini ya kan. Ini tinggi sekali kalau kita tadi lihat. Dan disuruh menjatuhkan untuk ngetes, ya kan? Ngetes ayatnya katanya. Oke, terima kasih. Boleh dinyalakan lagi lampunya. Kita sudah lihat bagaimana bentuk bait sucinya, ruasnya, tingginya kira-kiranya ya. Dan sekarang kita lihat maknanya atau esensi dari pencobaan yang kedua ini apa? Ngapain setan membawa Yesua ke atas puncak bait suci terus disuruh menjatuhkan diri? Yang pertama, ada dua saya ambil pelajaran dari pencobaan ini. Yang pertama itu berkaitan dengan jati diri atau menyerang jati diri seseorang. Dalam hal ini, dalam ayat ini menyerang jati diri atau identitas Yesua. Kenapa? Karena saudara perhatikan di situ dikatakan jika engkau putra Elohim. Dua kali. Yang pertama waktu pencobaan disuruh mengubah batu menjadi roti. Jika engkau putra Elohim, ubahlah batu ini menjadi roti. Lalu yang kedua sekarang, jika engkau putra Elohim, jatuhkanlah dirimu ke bawah. Nah, ini maksudnya apa? Setan seringkali membuat kita ragu akan jati. Setan seringkali membuat kita ragu, dan membuat kita ragu akan jati diri kita, merusak gambar diri kita. Jika Bapak Ibu Saudara, melalui ini kita bisa melihat bahwa setan itu seringkali menyerang kita dengan membuat kita ragu akan jati diri kita, atau bahkan merusak gambar diri kita.
Intinya apa? Merusak identitas diri kita, membuat kita tidak yakin akan jati diri kita sebenarnya itu siapa. Ya. Dan ini mengingatkan kita akan kisah pencobaan yang paling pertama kali dia lakukan, yaitu ketika di padang gurun lagi, di Taman Eden. Di dalam Kejadian 3 ayat 5, Kejadian 3 ayat 5 dikatakan, karena Elohim mengetahui bahwa pada saat kamu makan buah itu, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Elohim, yaitu mengetahui yang baik dan yang jahat. Padahal manusia diciptakan segambar dan serupa dengan Elohim, menurut citranya. Artinya kita sudah mirip dengan Elohim sebetulnya pada saat pertama kali diciptakan. Tetapi setan berusaha untuk membuat manusia pengen lagi, lebih lagi, pengen supaya betul-betul sama begitu dengan Elohim. Dia lupa bahwa sebetulnya manusia ketika diciptakan sudah segambar dan serupa. Ya sudah seperti Elohim sebetulnya. Ya, tetapi dia ambil dari sisi yang lain yang membuat manusia, wow, seperti Elohim, tahu yang baik dan yang jahat. Wah, kayaknya menarik nih. Nah, seperti itu. Jadi setan seringkali ngerusaknya di jati diri. Kenapa? Karena kalau kita tidak mengetahui jati diri kita yang sesungguhnya, jati diri kita sesungguhnya, maka kita akan bertindak tidak sesuai dengan yang seharusnya. Contohnya, di dalam fisik saja, secara fisik, jati diri secara fisik, ya. Yang cowok harusnya dia ini ngerti kalau dia ini cowok, tetapi dibuatlah dia merasa bahwa dirinya bukan cowok. Dirinya adalah wanita. Begitu. Cewek. Demikian pula sebaliknya. Yang cewek dia tidak merasa dan tidak mau bahwa dia ini cewek, pengen berubah jadi laki-laki. Atau bahkan tidak mau berubah jadi laki-laki maupun perempuan, tetapi netral, non-biner katanya. Ini bahasanya ngetren. Dan saya juga bingung kalau begitu, terus kalau ke toilet cewek apa cowok? Kalau di mall-mall gitu loh, nek dia jalan ke mall, terus kalau mau ke belakang, ayo, mau ke toilet yang mana? Bingung. Tapi di luar negeri biar enggak bingung dibuat loh, saudara. Toilet non-biner. Kacau lagi nih saya pikir. Dan lucunya kalau di bahasa Inggris kan ngomongin dia itu kan jelas, dia itu cewek apa cowok? He or she, sudah jelas. He itu cowok, dia cowok, she itu dia cewek. Lah terus kalau enggak mau dia aku cewek atau cowok, terus bahasanya apa? Dia mintanya dipanggil they, mereka. Loh ya apa? Bingung kan? Kenapa enggak it aja sekalian? It itu untuk benda, begitu saudara. Kan enggak ada gendernya, it. Tapi ya sudah, inilah bentuk penyerangan kuasa gelap supaya orang-orang ini tidak tahu jati dirinya sehingga kacau akhirnya gitu loh. Ya toh? Dan bahkan kalau di Thailand itu sudah ada banyak jenis kelamin, saudara. Enggak tahu ada, saya pernah baca ada sekian belas jenis kelamin. Nah itu sebetulnya bukan jenis kelamin tepatnya, tetapi lebih tepatnya ini adalah orientasi seksual, gitu. Kalau cowok tulen suka dengan laki-laki, ya itu namanya cowok. Kalau cowok tulen tapi sukanya dengan laki-laki, itu namanya homo, ya kan? Cowok tulen suka dengan cewek suka, cowok juga suka, itu namanya biseksual, betul. Lalu kalau cowok tulen sebetulnya, tapi dia nggak merasa cewek itu nanti lain-lain, saya juga bingung saudara, banyak sekali macamnya. Dan ini dari segi fisik, ya. Dan mungkin kalau kita enggak lah ya seperti itu. Tetapi seringkali setan merusaknya dari segi jati diri secara rohani.
secara mental. Sehingga kita tidak ngerti bahwa kita ini sejatinya adalah anak-anak Bapa Yahweh, anak-anak kerajaan, anak-anak yang sudah ditebus, yang sudah dibeli dengan harga yang mahal. Kita lupa, anak-anak Tuhan seringkali lupa hal ini, sehingga dia melakukan atau mereka melakukan hal-hal yang tidak selayaknya anak-anak kerajaan lakukan. Saudara kalau lihat anak kerajaan, saudara dengar dari cerita-cerita rakyat, anak-anak keraton, putra mahkota dan sebagainya, putri-putri raja, itu kalau berinteraksi, bertindak itu elegan semua. Betul enggak saudara? Dan mereka tidak sudi untuk melakukan hal-hal yang tidak mempunyai nilai yang sama dengan kerajaan. Harusnya begitu. Ya. Tetapi anak-anak Bapa Yahweh, anak-anak kerajaan seringkali lupa hal ini, sehingga dia melakukan hal-hal yang tidak senilai dengan nilai-nilai kerajaan, yaitu apa? Berbuat dosa, berbuat hal-hal yang tidak seharusnya dilakukan. Apa saja macam-macam, perbuatan daging itulah. Ya, bahasanya Alkitab. Perbuatan-perbuatan yang melanggar kebenaran firman Tuhan. Kalau kerja nggak jujur, kalau punya barang dagangan nggak jujur, timbangannya di setting sedemikian rupa supaya nggak pas persis, takarannya nggak pas persis. Lalu kalau kerja juga main mata dengan supplier supaya untuk mengeguhkan itu apa ya? Merekayasa, bukan merekayasa cinta, merekayasa nota supaya bisa lebih mahal begitu. Dan lain sebagainya. Yang sudah punya pasangan selingkuh, ya kan? Yang sudah mulai lirik sana lirik sini, coba-coba main dengan yang lainnya, dengan mantan pacarnya mungkin, ya kan? Belum jadi CLBK, cinta lama belum kelar. Bukan bersemi kembali, belum kelar, jadi belum bisa move on gitu ya. Dan ini yang bukan perilaku anak-anak kerajaan. Anak-anak kerajaan itu berintegritas, saudara. Kalau sudah punya pasangan ya sudah setia dengan pasangannya, begitu. Kalau berjalan lebih lebih sayang sama pasangannya, begitu loh saudara ya. Itu anak-anak kerajaan yang model seperti itu. Tapi seringkali anak-anak Bapa Yahweh dibuat lupa bahwa dirinya adalah anak kerajaan yang seharusnya bertindak juga sebagai anak-anak kerajaan. Ini yang seringkali setan ini menggoncangnya di situ. Atau mungkin dibuat ragu, katanya anak Bapa Yahweh, mana kamu kok cuman begini-begini aja? Ragu, aku anak Bapa Yahweh bukan ya? Katanya Bapa Yahweh, kamu anak Bapa Yahweh, lah kok berdoa dari dulu nggak dijawab? Malah ragu, Terus juga ya. Seperti itu saudara. Ada hal-hal yang lain yang membuat kita goncang akan jati diri kita sesungguhnya. Sehingga kita harus membuktikan, seharusnya yang tidak perlu dibuktikan, sudah jelas. Sama halnya seperti kita laki-laki atau perempuan, sudah jelas tidak perlu dibuktikan. Tuh, dilihat dari perawaan luar saja sudah kelihatan, tidak perlu ditunjukkan, betul tak saudara? Begitu loh. Tapi seringkali kalau terutama anak muda juga nih, masa gitu katanya kalau kamu cowok ya beranilah ya kan, mabuk, rokok berat begitu, habis sampai cobalah gitu kan, wah berarti ini kamu nggak jantan katanya. Sehingga akhirnya apa? Ya wis, ini anak-anak muda yang tidak
tidak sadar akan jati dirinya. Kalau pacaran, kalau kamu cinta sama aku, buktikan dong. Berhubungan seks dulu yuk. Minta jatah katanya. Buktikan dong. Kan begitu. Kita bisa lihat bukti segala sesuatunya itu tidak harus dengan hal yang seperti itu. Bukti kita mencintai, kita tunjukkan dengan perilaku kita, bukan memberi sesuatu yang seharusnya tidak diberi sebelum waktunya. Ya. Jadi hal-hal seperti semacam inilah yang setan seringkali menyerang kita, saudara. Maka dari itu kita harus sadari bahwa diri kita ini adalah anak-anak kerajaan, anak-anak Bapa Yahweh. Amin. Sehingga kita bisa bertindak sebagai anak-anak kerajaan. Coba katakan kanan kiri, kita anak-anak kerajaan. Kita anak-anak kerajaan. Sekarang bilang sama diri sendiri, saya anak kerajaan. Nah, saudara masih ingat khotbah saya yang berjudul Abdi Dalem? Itu Abdi Dalem loh, belum anak kerajaan loh saudara. Abdi Dalem saja kalau macam-macam ya, caranya itu harus ada caranya sendiri, elegan semua. Lakukan dengan sungguh-sungguh, melayani Tuhan, melayani Raja dengan sungguh-sungguh. Nah kita juga harus melayani dengan sungguh-sungguh, apalagi kita anaknya Raja gitu loh saudara. Saudara ingat kalau saya beri ilustrasi kayak Kate Middleton itu yang tadinya bukan anak raja, bukan anggota kerajaan karena dinikahi oleh putra mahkota pangeran, jadi dia jadi putri raja. Akhirnya apa? Segala sesuatu yang diatur, dadah harus elegan saudara, ya kan? Lalu kalau ngaduk apa teh itu tidak boleh kelinting, nggak boleh, harus elegan gitu loh. Nah kita tidak dengan secara fisik begitu, oh harus ini, ya nek mau gitu ya silahkan saja, cuman bukan begitu maksud saya. Maksudnya adalah segala tindak tanduk kita, cara kita bertindak, cara ngomong kita, bila cara ngomong orang-orang kerajaan surga. Amin. Nek ngomong itu mbak sing enak gitu loh, ora ketus, tidak ketus dan tidak nyelekit. Sengak kalau orang Jawa bilang, ngomongannya kok ora enak, didengar tuh nggak enak gitu loh. Anak-anak kerajaan omongannya harus elegan saudara. Amin. Kita harus menjadi berkat buat orang lain. Tidak menggosip, tidak menjelek-jelekkan orang lain. Ya sudah jelek, biarlah jelek. Nggak usah dijelek-jelekan. Biarin. Gitu loh. Hiduplah sesuai seperti layaknya anak-anak raja. Saudara. Itu. Harus benar-benar diingat. Ini yakin saudara. Harus diingat sungguhan. Kalau lupa, kita lupa. Maka kita akan jadi sak penake dewi, saudara. Ya, yang paling gampang saja. Kalau dulu anak-anak kecil ya, terutama yang wanita, kalian pakai rok, diajari pakai rok saudara, betul gak? Maka ketika duduk kan harus sering diingetin, ayo duduk yang baik, roknya, kan begitu. Kenapa sering diingetin? Karena anak kecil masih belum ingat bahwa dia ini cewek atau cowok, harusnya bagaimana, begitu. Kita yang ingetin. Nah kalau sudah, barulah kita sudah paham, maka dia pasti akan bertindak sebagai layaknya dia cewek apa cowok gitu. Dan kita yang cewek, saudara bukan kita, kalau kita saya juga termasuk. Saudara yang wanita, itu kan tentu saja sekarang kalau duduk, kalau pakai rok, kan tentu saja yang baik kan begitu. Orang kakinya kanan, kan begitu saudara. Ya kan, kakinya nggak naik sana sini begitu loh. Kita yang sudah dewasa juga, kalau duduk juga yang sopan, masa di gereja kakinya naik begitu. Tengkreng kan tidak saudara. Ya neng warteg oke lah gitu kan. Kita ngerti bahwa jati diri saya ini siapa, saya ini bagaimana, harus bertindak seperti apa, kan begitu. Nah kenapakah ada kita baca berita kepala sekolah memperkosa, mencabuli siswanya, terus ada pemuka agama mencabuli siswa umatnya dan sebagainya. Itu kenapa? Karena mereka lupa akan identitas dirinya. Harusnya sebagai panutan tetapi malah tidak jadi panutan gitu loh. Ini karena tidak ingat
jati dirinya. Maka kita harus ingat jati diri kita secara rohani, bahwa kita adalah anak-anak kerajaan surga. Lalu yang kedua, esensinya adalah setan ini menafsirkan ayat dengan cara yang keliru. Sak penak udeli dewi. Ini yang terjadi di dalam hari-hari ini, yang seringkali kita dengar di YouTube gitu. Kalau di internet, di Google mungkin tidak terlalu ini ya, berita-berita, tapi di YouTube, TikTok itu waduh, akeh saudara, banyak sekali saudara. Menafsirkan ayat dengan cara yang keliru. Kalau di dalam pencobaan Yesua ini dikatakan begini si setan, ayat yang ke-5 ya. Jika engkau putra Elohim, jatuhkanlah dirimu ke bawah, karena telah tertulis. Setan ya apal ayat loh saudara. Apal. Karena telah tertulis bahwa dia akan memerintahkan kepada para malaikatnya berkenaan dengan engkau, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya agar jangan engkau membenturkan kakimu pada batu. Coba kita cek apakah betul kutipan dari setan ini. Dia mengutip dari ayat mana sih? Saya cari, ternyata dia mengutip dari Mazmur 91. Mazmur 91 ayat 11 sampai 12. Saya bacakan. Sebab dia akan memerintahkan para malaikatnya kepadamu untuk menjaga engkau di sepanjang jalanmu. Mereka akan menatang engkau di tangannya supaya kakimu tidak terantuk batu. Podo enggak saudara? Sama tapi sedikit berbeda. Kalau di sini kan di sepanjang jalanmu, sehingga kalau ini tidak terantuk batu. Kalau setan bilang, oh nak gitu coba jatun. Kan malaikatnya bilang, firmannya bilang malaikatnya akan menatang engkau supaya kakimu tidak terantuk batu. Ditwist, twist itu rodok dibelokkan sedikit saudara. Dibelokkan sedikit. Itu yang berbahaya. Mereka pakai ayat, tetapi mengartikannya dengan cara yang berbeda. Ini bahaya sekali. Oleh karena itu kita wajib baca firman Tuhan berulang-ulang dan pelajari dengan sungguh-sungguh. Seringkali yuk ikut MK saudara. Ya, ikut MK karena kita membahas Alkitab atau bahas nilai-nilai yang ada dalam firman Tuhan saudara. Kalau tidak tahu ayatnya, tidak tahu maksudnya, tanya, kita diskusikan bersama. Bukan berarti saya juga ngerti semua yang tertulis di firman Tuhan. Tidak juga. Kalau saya nggak tahu nanti saya akan cari tahu jawabannya saudara. Ya. Ini hari-hari ini banyak sekali yang mentwist ayat firman Tuhan untuk kepentingannya sendiri, untuk enaknya sendiri. Begitu. Sehingga maknanya tidak lagi sesuai dengan apa yang tertulis, apa yang termaksud di situ. Contohnya, ya slide selanjutnya. Beberapa waktu lalu ada orang yang bilang bahwa ini di YouTube followernya banyak juga, subscribernya berapa ratus ribu atau sudah sampai 1 juta, saya kurang tahu. Itu banyak pengikutnya, banyak anak-anak muda. Dan sekarang perhatikan anak-anak muda, ini jadi inceran kuasa gelap. Sehingga pakai ayat-ayat yang mentwist-twist firman Tuhan, sehingga membuat anak muda yang tidak kuat imannya di dalam Tuhan, maka akan berpikir, loh kalau gitu Alkitab salah. Ya, yang pertama yaitu bilang demon bertobat. Setan bisa bertobat katanya. Dan dia memakai ayat juga, pakai ayat, bukannya enggak pakai ayat. Dia berdasarkan pengalaman spiritualnya katanya. Dia punya kelebihan bisa lihat setan katanya. Dan bisa melihat alam roh. Oh, didatangi Lucifer. Oh, ada siapa? Oh, di sini. Lihat ketika kita syuting ini ada tuh di setan di belakang. Ya terserah lah. Itu kalau di psikologi juga bisa saja halusinasi. Bisa saja. Tapi beneran bisa nggak? Bisa juga. Tapi kita tidak usah terlalu wow dengan yang begitu gitu loh ya. Santai aja, bisa aja gitu loh. Mereka pakai ayat. Saya pernah ulas ini di video saya di YouTube, judulnya Demon Bertobat. Ya, saudara kalau mau dengerin silakan cari di YouTube saya. Mereka pakai ayat
berpikir berdasarkan dari pemahaman bahwa Tuhan kan Maha Kasih dan kalau ini kan pasti diampuni gitu. Dan setan masa sih sudah tahu bakal masuk neraka kok nggak bertobat gitu kan. Dan dia pakai ayat begini katanya, memang tidak ada letter lex mengatakan bahwa setan itu bertobat atau bertobatlah kamu gitu, enggak. Tetapi ada tersirat katanya. Dari ayat mana? Ayat ini, Matius 4 ayat yang ke-10 yang akan kita bahas minggu depan sebetulnya. Tapi diambil dari ayat ini. Tapi korelasinya adalah menafsirkan ayat secara keliru. Matius 4 ayat 10. Kemudian Yesus berkata kepadanya, "Anyalah hai setan, sebab telah tertulis, engkau harus menyembah Yahweh Elohimmu, dan kepadanya sajalah engkau harus beribadah." Dia berpikir bahwa Yesus ngomong ini untuk setan dan dikatakan engkau harus menyembah Yahweh Elohim dan kepadanya sajalah engkau harus beribadah. Dianggapnya berarti kalau begitu setan juga harus bertobat. Kalau beribadah menyembah Bapak Yahweh itu artinya bertobat. Tapi maknanya bukan begitu ayat ini begini loh. Tuhan Yesus tidak mau mengikuti apa yang disuruh oleh kuasa gelap itu karena berpegangan pada firman bahwa engkau harus menyembah kepada Yahweh Elohimmu dan kepadanya sajalah engkau harus beribadah. Karena ada ayat inilah maka saya tidak mau mengikuti kamu untuk menyembah kamu. Begitu loh maksudnya. Karena firmannya mengatakan harus menyembah Yahweh. Ngapain menyembah kamu? Gitu loh pikirnya begitu. Ini makna yang sesungguhnya begitu gitu loh. Paham enggak saudara? Contohnya begini. Dilarang menyeberang jalan sembarangan, harus di zebra cross gitu loh. Ada yang bilang, udahlah seberang aja langsung. Wah, ada peraturannya tuh, katakanlah ada tulisannya begitu kan. Dilarang menyeberang jalan sembarangan, harus di zebra cross. Itu ada ya, nggak mau nyebrang gitu loh. Paham maksudnya? Seperti itu. Bukannya kamu nyebrang mau di ini, yang mau nyebrang kan kita gitu loh. Yang dicobakan ini kan Yesua. Nah Yesua berpegang pada firman ini gitu loh. Jadi firman ini bukan untuk setan. Kan Yesua mengutip ayat ini kan ditujukan untuk siapa? Manusia gitu loh. Lalu ditarik untuk menguatkan argumennya, ditarik dan ditafsirkan saenak iku dhewe. Ngawur, tidak boleh seperti itu. Gitu. Dan yang kedua, Kristen progresif sudah saya bahas beberapa minggu yang lalu tentang Kristen progresif, zamannya lagi heboh-hebohnya itu. Ya. Ini menafsirkan ayat dengan suka hatinya sendiri, dengan cara yang keliru, memaknai firman Tuhan yang sudah jelas tertulis, dimaknai dengan cara yang keliru. Karena nggak belajar firman Tuhan dengan baik, sesuka hati sendiri. Nah, saudara, nanti kita akan sampai sana. Yang ketiga, nah ini yang sering pernah saya dengar juga di dalam YouTube yang menyerang kekristenan. Pernah bilang gini, ada yang bilang, saya pernah melihat Pak Pendeta ini sampai gemeteran. Iya, karena dia duduk di sebelah saya tahu dia gemeteran begini tangannya. Takut, kenapa? Takut ayat ini dibuka dan dia bingung, pasti tidak bisa menjawabnya. Ayat mana? Ayat Markus 16 ayat 18. Markus 16 ayat 18 dikatakan, mereka akan memegang ular dan jika mereka meminum sesuatu yang mematikan, hal itu sekali-kali tidak akan mencelakakan mereka. Mereka akan menumpangkan tangan atas orang-orang sakit dan orang-orang itu akan memperoleh kesembuhan. Jadi ceritanya katanya pernah ada debat lintas agama begitu. Dan si Pak Pendeta ini ngewel, gemeteran, katanya enggak tahu, dia enggak sebut namanya. Gemeteran karena takut kalau ayat ini dimunculkan dan dia disuruh melakukan begitu. Jadi ada ayat ini, ya sudah dimunculkan kalau tidak salah. Ayatnya bagaimana? Yuk kak gemeteran, gimana nanti kalau disuruh minum racun maut. Terjemahannya LAI kan minum racun maut.
Kalau di sini kan meminum sesuatu yang mematikan. Lalu mereka menafsirkan, oh kalau begitu, kalau kita minum racun maut, tidak akan mati. Baiklah, mari kita coba. Begitu. Goblok itu saudara. Mohon maaf. Kenapa? Karena ayatnya tidak menyuruh minumlah racun maut. Begitu loh. Tetapi kalau misalnya secara tidak sengaja itu kan maknanya begitu. Maka tidak akan binasa. Dan saya pernah mendengar, tidak tahu benar atau enggak, di internet pernah ada pendeta yang mempraktekkan ayat ini dan beneran minum. Apa yang terjadi? Mati saudara. Lalu akhirnya dibuat olok-olok lah sama orang-orang. Oh kalau begitu ayat firman Tuhanmu salah. Nah ini kan goalnya kan di situ saudara. Membuat supaya anak-anak Tuhan tidak yakin lagi akan kebenaran firman Tuhannya. Akan dipikirnya firman Tuhannya salah. Gitu loh. Ayo sekarang siapa yang berani minum racun maut? Sesuatu mematikan, ada obat serangga, semprotan. Sini, minum. Ya bukan begitu caranya menafsirkannya. Lihat keseluruhan ayatnya. Bahwa kalau kita betul-betul di dalam Tuhan dan ketika kita melakukan kehendak Tuhan secara tidak sengaja, mungkin kita harus kita meminum racun tidak sengaja, dipagut ular secara nggak sengaja, ternyata bisa saja kita lolos dari hal itu. Sama seperti Rasul Paulus ketika menginjil, ketika itu ada ular beludak menggigitnya, tapi dikebaskan dan ternyata tidak kenapa-kenapa, gitu loh. Ini maksudnya. Dan memang tidak selalu, tidak serta-merta, tidak selalu ketika ini langsung terlindungi. Bisa juga memang Tuhan izinkan hal itu terjadi. Bisa juga minum terus tidak sengaja kita ke pedalaman gitu ya, terus menginjil nih, terus minum racun karena diracun misalkan, terus ternyata kita sakit gitu kan. Memang bisa saja Tuhan izinkan, tapi bukan berarti ayatnya ini salah gitu loh. Amin saudara. Tapi ada juga orang yang di pedalaman penginjil beneran dikasih racun, ya sehat-sehat saja tetepan. Bisa juga, semuanya ada dalam kekuasaan, kedaulatan Bapa Yahweh. Amin. Biarlah kita mempunyai iman seperti Sadrah, Mesah, Abednego, Hananya, Misal dan Asaria. Sekalipun kami percaya bahwa Tuhan yang kami sembah akan bisa melepaskan kami dari tangan-Mu. Tetapi kalaupun tidak, perhatikan Tuhanku Raja, kami sekali-kali tidak akan tunduk beribadah, menyembah patung yang kamu buat. Itu luar biasa sekali. Nah, jadi saudara, ini setan yang berusaha untuk selalu memelintir ayat untuk supaya kita meragukan kebenaran firman Tuhan. Jadi hati-hati. Lalu yang keempat, juga mengenai tentang nama Bapa Yahweh. Setan berusaha terus memutar balikkan, membuat supaya nama Bapa Yahweh tidak muncul, disembunyikan, bahkan diganti dengan nama ilah lain. Dibilang enggak apa-apa, Tuhan kan Maha Tahu. Bener enggak Tuhan Maha Tahu? Bener. Tapi aplikasi ini yang salah. Oh, berarti kalau Tuhan Maha Tahu, ya sudah, kita sembarangan. Oh, penting kan Tuhan Maha Tahu, tahu hati saya. Gimana ceritanya begitu? Pengaplikasiannya nggak pas gitu loh. Sehingga orang mati-matian, entah heran juga saya, mati-matian yang bukan nama Tuhannya dipertahankan, mati-matian di dalam ibadahnya. Kalau dikasih tahu ngamuk. Tapi justru nama Bapa Yahweh, nama Tuhannya sendiri ditolak mentah-mentah. Lucu banget, lucu. Ironis sekali. Tapi inilah yang terjadi. Berarti selama ini mereka tidak menyembah dengan pengenalan yang benar akan apa yang mereka sembah.
Hanya rutinitas saja, saat pendito-pendito ini juga saudara. Rutinitas, kalau dikasih tahu yang benar, ngamuk. Itu mempertahankan nama ilah lain. Kalau bilang loh, coba mana ada ayatnya Tuhan memperkenalkan ketika ditanya oleh Musa, Tuhan nggak sebut namanya. Coba lihat, buka ayatnya dalam Keluaran 3 ayat 14. Kita buka saudara, Keluaran 3 ayat 14. Mereka juga pakai ayat argumennya itu gitu loh. Dan berfirman Elohim kepada Musa, aku ada, ayat 13 mulai. Dan Musa berkata kepada Elohim, sesungguhnya aku akan datang kepada Bani Israel dan berkata kepada mereka, Elohim leluhurmu telah mengutus aku kepadamu. Dan mereka bertanya kepadaku, siapakah namanya? Aku harus mengatakan apa kepada mereka? Dan berfirmanlah Elohim kepada Musa, aku ada yang aku ada. Lalu dia berfirman, engkau akan mengatakan hal ini kepada Bani Israel, aku ada telah mengutus aku kepadamu. Oh, berarti Tuhan tidak punya nama, dikasih tahu, ditanyain namanya, Tuhan tidak langsung jawab. Ya toh? Mereka memotong ayat, kalau tidak mentwist, motong ayat, gitu saudara. Motong-motong sukanya. Yang harusnya itu masih gandengannya, tapi dipotong sehingga memberikan makna yang berbeda. Seringkali kan begitu, video-video khotbah dipotong-potong, terus menjadi makna yang berbeda. Ini kan yang pekerjaan kuasa gelap kan begini ini, gitu loh. Tidak sesuai konteks. Kalau motongnya pas, tidak mengubah makna, fine, boleh, silahkan. Tetapi kalau mengubah makna ya tidak boleh, gitu loh. Padahal di ayat 15 Tuhan Bapa Yahweh memberitakan namanya. Dan Elohim berfirman lagi kepada Musa, katakanlah demikian kepada Bani Israel, Yahweh Elohim leluhurmu, Elohim Abraham, Elohim Ishak dan Elohim Yakub telah mengutus aku kepadamu. Itulah namaku untuk selama-lamanya, dan itulah pengingat bagiku turun-temurun. Sudah sangat jelas sekali bahwa namanya Bapa Yahweh itu adalah Yahweh, bukan yang lain, bukan Tuhan namanya. Kalau orang namanya Tuhan ada ya, waktu itu sempat viral di medsos ya, ada orang KTP-nya namanya Tuhan. Tapi Tuhan kita namanya bukan Tuhan. Tuhan kita adalah namanya Bapa Yahweh. Amin. Lah, ditwist, dipotong-potong, bahkan ditafsirkan sedemikian rupa. Oh, nama Yahweh tidak boleh disebut. Nah, padahal firman-Nya mengatakan supaya namanya diberitakan, serukanlah namanya, supaya seluruh bumi mengetahui bahwa akulah Yahweh. Supaya mereka mengetahui bahwa akulah Yahweh. Lah bagaimana mereka tahu kalau dia itu Yahweh kalau kita nggak sebut namanya? Katanya, oh Yahweh itu nggak bisa dibunyikan. Lah terus bunyinya gimana? Cuman anginnya doang. Bener aja. Banyak hal alasan-alasan yang dibuat-buat. Oh enggak apa-apa, Kristen Arab pakai Allah, jadi kita enggak apa-apa, boleh-boleh saja. Yang jadi patokan itu Kristen Arab apa firman Tuhan. Orang Yahudi sendiri tidak menyebut. Yang jadi patokan orang Yahudi apa firman Tuhan, sudah gitu aja. Orang Yahudi mengikuti Talmud begini-begini lah ya, mengikuti Talmud apa firman Tuhan, sudah gitu aja kan. Bingung. Mana otoritas tertinggi, firman Tuhan apa Talmud? Iya toh? Firman Tuhan apa kebiasaan orang Kristen Arab? Ya, saudara yang nonton video ini yang masih pakai Allah, stop. Karena Allah ini bukan Tuhannya kita, Tuhannya orang Muslim. So, kita punya nama Tuhan sendiri, Bapa Yahweh, pakailah itu. Atau kalau dimaknai Allah sebagai sinonim dari kata Tuhan, pakailah yang tidak ribut, yang tidak berpolemik gitu loh, yang tidak bikin rancu, yaitu apa? Tuhan. Kan sama sinonim, ya sudah pakai Tuhan aja. Kok harus pakai Allah tuh kenapa gitu loh? Kenapa? Ya? Padahal kita punya nama Tuhan sendiri. Dan Tuhan sendiri sudah mengatakan dalam Keluaran 23 ayat 13, dikatakan bahwa dalam segala hal yang kufirmankan kepadamu haruslah kamu berawas-awas, nama ilah lain jangan kamu panggil. Jangan nama itu kedengaran dari mulutmu. Ini maksudnya bukan berarti kalau kita ngomong, tadi barusan Simeon bilang ada Allah, Tuhannya orang lain. Maksudnya bukan begitu. Menyebut ini maksudnya ketika kita menyebut, ya seperti orang-orang Kristen pada umumnya nyebut
Tuhannya pakai sebutan Allah gitu loh. Ya, atau sebutan Dagon, Baal. Kan sama seperti di dalam Hosea 2 ayat 16 dikatakan bahwa engkau menyebut aku suamiku dan tidak lagi menyebut aku Baalku. Baal itu punya makna juga suami. Tapi Tuhan tetap tidak mau. Kenapa? Karena ada nama ilah lain dipanggil untuk menyebut dia, tidak mau. Sama halnya seperti kita coba ya, bapak-bapak atau ibu-ibu deh. Bapak-bapak dan ibu-ibu ya. Atau yang sudah punya pacar lah gitu. Kalau misalkan pasangan kita menyebut nama orang lain. Nah, contoh gampang, saya misalnya istri saya sebutnya nama cowok lain gitu ya. Tapi menyebutnya cowok lain itu namanya katakanlah namanya contoh pinjam nama ya Satria. Satria engkau lah yang kucinta. Loh, saya tentu saya nggak mau dong karena itu adalah nama orang lain. Loh, tapi kan itu bermakna kesatria. Iya, betul. Tapi kan itu sudah makna orang lain gitu loh, nama orang lain. Jadi saya enggak mau. Tapi kan saya mau maknanya itu ngayal gitu loh. Ya, enggak nyambung lah ya. Saya pernah bikin tulisan juga di Facebook mengenai hal ini. Judulnya engkaulah Simeonku yang kucinta. Ya. Ada orang misalkan saya bilang, "Mas, Simeonku, engkaulah Simeonku yang kucinta." Padahal namanya bukan Simeon. Kira-kira mau enggak? Ya jelas enggak mau lah. Tapi terus si cewek itu ngeyel. Enggak, maksud kalau aku manggil Simeon itu maksudnya artinya adalah kamu sayang, panggilan sayang buat kamu gitu loh. Kira-kira ya enggak mau lah. Wong Simeon ini nama orang lain kok. Kan gitu. Jangan-jangan dia mantan Simeon gitu kan. Terus karena masih belum bisa move on. Kan jelas enggak mau gitu loh. Maka Bapak Yahweh juga demikian. Kalau memanggil Bapak Yahweh jangan pakai nama ilah lain. Pakailah namanya yaitu Bapak Yahweh. Amin. Nah, sekarang poin terakhir, cara menghadapinya bagaimana supaya kita bisa menang mengatasi setiap pencobaan ini. Yang pertama, selalu cocokkan dengan ayat yang lain. Pelajari firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Baca Alkitab. Ya. Kalau ada ditwist-twist gitu ya, diputar balikkan diputar balikkan. Dimaknai, ditafsirkan dengan cara-cara yang berbeda, yang tidak seharusnya. Cocokkan dulu, sesuai enggak dengan ayat yang lain. Firman Tuhan itu tidak ada yang saling bertentangan satu sama lain. Ayat yang satu dengan ayat yang lain tidak akan saling bertabrakan. Kalaupun seolah-olah kita baca, loh kok tabrakan, itu kita pelajari dulu. Konteksnya tentu saja kadang-kala berbeda. Seperti itu. So, kita harus cocokkan dan kita pelajari betul firman Tuhan ini. Dan Yesua sendiri mencocokkan dengan ayat firman Tuhan. Dikatakan Yesua akan menjawab, jangan mencobai Yahweh Elohimu. Yesua ini mengutip ayat di dalam Ulangan 6 ayat 16. Ulangan 6 ayat 16. Janganlah kamu mencobai Yahweh Elohimu seperti kamu mencobai dia di masa. Mencobai Bapak Yahweh. Setan bilang, oh ada ayat begini. Tuhan bilang, ada ayat yang lain katakan, jangan mencobai. Begitu. Karena apa? Dia mentwist ayat, memaknai ayat dengan cara yang salah. Lalu Tuhan memberikan ayat yang lain dengan makna yang benar. Jadi kita harus memberikan ayat dengan makna yang tepat, saudara. Kalau ada yang mentwist-twist begitu, ya kita harus memakai ayat juga, tapi dengan pemahaman yang benar. Gitu. Sama seperti nama Bapak Yahweh itu tadi. Oh Tuhan kan maha tahu, melihat isi hati. Tapi berkenaan dalam konteks ayat nama tidak begitu. Tuhan ingin namanya disebut dan tidak ingin ada nama ilah lain. Pakai ayatnya, tunjukkan begitu. Kalau ada yang bilang, oh Tuhan itu kan tidak bisa dibatasi dengan sebuah nama. Siapa yang bilang membatasi? Yahweh memberikan nama ini supaya manusia ini ngerti, mengenal dia gitu loh. Dan namanya itulah nama yang powerful, nama yang sangat dahsyat. Amin. Makanya setan tidak mau kita mengenal namanya dan kita menyebut namanya. Supaya apa?
kekuasaan Bapa Yahweh tidak kita rasakan. Hati-hati saudara. Tapi tetap ingat, jangan menyebutnya dengan sembarangan. Buat bercandaan, buat berjanji tapi tidak menepati, berjanji pun tidak boleh pakai nama Tuhan, ya. Hanya untuk penghormatan kita kepada Tuhan, menyembah dan memuji Dia. Lalu yang kedua, bagaimana menghadapinya? Tundukkan pikiran kita di bawah firman Tuhan. Tundukkan pemikiran kita di bawah firman Tuhan. Bukan firman Tuhan yang nurut sama pemikiran kita. Bukan, tetapi pemikiran kita yang harus nurut sama firman Tuhan. Ya, Kristen progresif kan begitu. Firman Tuhan harus nurut Dia. Wah, kan Tuhan Maha Kasih, tidak mungkinlah neraka ada manusia di sana. Tidak mungkin. Tuhan ke Maha Kasih. Kalau kita minta ampun, pasti minta diampuni. Ya, jadi seenaknya sendiri nanti tinggal bertobat, pasti diampuni. Ya kan? Begitu caranya. Ini kan caranya memperkosa firman Tuhan kalau begitu. Tapi biarlah pikiran kita tundukkan di bawah ketaatan kepada Hamasyah. Di dalam 2 Korintus 10 ayat 4-5. 2 Korintus 10 ayat 4-5 dikatakan, karena senjata peperangan kami bukanlah kedagingan, melainkan kemampuan dalam Elohim untuk penghancuran benteng-benteng, untuk meruntuhkan logika-logika dan setiap peninggian yang diangkat melawan pengetahuan Elohim, dan untuk menawan setiap pikiran ke dalam ketaatan Hamasyah. Kita harus tundukkan pikiran kita di bawah firman Tuhan. Kalau firman Tuhan bilang Bapa Yahweh ternyata bisa marah, kita juga menyadari ternyata Bapa Yahweh bisa marah. Ada orang yang berpikir gini, wah Tuhan kok dikuasai oleh emosi negatif katanya. Kalau Tuhan kan harusnya tidak dikuasai atau dikendalikan oleh emosi katanya. Ini bukan berarti bahwa Tuhan dikendalikan oleh emosi, tapi Dia memberi ekspresinya, memberitahu ekspresinya, dan ada konsekuensi atas segala tindakan manusia. Ibaratnya hukum tabur tuai begitu. Sama. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang ini bingung saya. Seorang pribadi atau sebuah pribadi. Tuhan kita adalah pribadi begitu loh. Bukan benda. Ada orang yang berpikir Tuhannya itu semesta alam. Sehingga kalau berdoa kepada alam semesta, tolong semesta berikan saya begini begitu. Tuhan kita adalah pribadi yang sama mirip kayak kita, ada punya perasaan seperti itu. Ya, kan di ayat yang lain dikatakan bahwa bangsa Israel ini membuat Tuhan sakit hati. Bisa kan apa dia pribadi yang hidup, bukan pribadi yang mati. Dan Tuhan adalah Tuhan kita bukan benda, tetapi pribadi yang maha kuasa. Amin saudara. Maka namanya pribadi ya punya emosi, punya perasaan, bisa merasakan ini itu begitu. Tetapi dia tidak dikuasai oleh itu. Amin. Sebagai bentuk ekspresi saja, tidak terus berkepanjangan, ya toh. Terus sakit hati terus-terusan gitu kan, yang seperti layaknya manusia gitu, tidak bisa move on. Tidak, Bapa Yahweh menguasai perasaan, ya seperti itu. Bukan berarti Tuhan itu penuh kasih berarti tidak bisa marah, tidak bisa menghukum, ngawur kalau begitu. Ini konsep yang salah, konsep yang ada dalam pikirannya yang dipaksakan ke dalam firman Tuhan. Itu konsep yang salah. Biarlah kita menundukkan pikiran kita di bawah kaki Bapa Yahweh. Dan yang terakhir, kalau belajar firman Tuhan, mempelajari ayat firman Tuhan, belajarlah dengan minta hikmat dari Bapa Yahweh. Jangan pakai hikmat kita sendiri. Kadang-kala saudara ya, kalau kita belajar ini firman Tuhan, kadang-kala ya kita memang pakai pikiran kita. Tetapi ketika kita minta Roh Kudus tolong berikan hikmat, entah somehow dengan caranya Tuhan memberikan pengertian buat kita. Begitu saudara. Sama seperti kalau saya ketika berdiskusi dengan orang lain beda iman, pernah ditanyain, ada pertanyaan yang baru saya dengar. Lalu saya berdoa, Tuhan, piye yo caranya jawab? Wah,
baru tahu nih, gimana? Betul juga ya. Lalu Tuhan tiba-tiba kasih tahu, kasih ide ting gitu. Ingat cerita saya tentang ada orang yang menanyakan, kalau Yesus, ya dia masih pakai Yesus, itu sudah menebus, sudah berkorban bagi saya juga. Kenapa saya harus tetap beribadah kepada dia? Harus menyembah dia lagi, kan sudah aman. Nah itu jawabannya, tiba-tiba tidak tahu Tuhan kasih ide ting gitu. Yesus akan jalan, kalau mau sampai ke sana, harus ngikutin jalannya, artinya harus menyembah Yesus juga. Nah seperti itu Bapak Ibu Saudara. Dan biarlah firman ini boleh menjadi kekuatan kita. Kita ngerti caranya setan menyerang kita, mentwist dan juga menyerang identitas diri kita, jati diri kita. Maka kita harus tetap ingat jati diri kita, dan kita mempelajari firman Tuhan berdasarkan hikmat dari Bapak Yahweh. Amin. Buat firman Tuhan saya kembalikan kepada Bapak Gembala. Ya, puji Tuhan, kita telah mendengarkan firman dengan baik. Bapak Ibu Saudara sekalian, hati-hati dengan cara kerja setan akhir zaman. Tadi mengungkapkan tentang masalah jati diri. Banyak orang yang lupa jati dirinya. Kita pun harus tahu jati diri kita sebagai jemaat Tuhan yang baik. Jemaat Tuhan yang baik itu apa? Datang untuk mempelajari firman dan untuk ketemu Tuhan, bukan hanya sekedar berkumpul. Kemudian yang berikut tadi diungkapkan tentang menafsirkan ayat dengan keliru. Beberapa hari yang lalu saya diskusi dengan seseorang jam 12:30 malam. Karena orang itu memberitahu kepada saya bahwa ada satu buku yang dia baca, bahwa nama Tuhan yaitu Yahweh dan Yeshua itu tidak benar. Yang benar namanya adalah Yasia dan Ahaya. Nah saya tanya, itu nama itu di mana? Saya membaca Alkitab sampai berkali-kali kok tidak ada nama Ahaya, Yasia. Oh itu nama yang disembunyikan oleh setan. Ada. Mumet enggak saudara-saudara? Terus saya bilang, boleh enggak saya difotokopikan bukunya? Beliaunya bilang, ya Pak, nanti saya fotokopikan, saya akan kirim ke Bapak. Tadi saya di situ saya cari-cari siapa nama orangnya itu kok enggak ketemu, ya. Jadi hati-hati saudara-saudara yang belajar firman Tuhan melalui internet. Kalau tidak hati-hati kita akan keblinger. Karena setan itu akhir zaman ini bekerja melipat gandakan kekuatannya untuk menarik orang-orang yang beriman kepadanya supaya tergelincir. Saya sendiri belajar menggunakan kitab suci berkali-kali, tidak ada itu nama Tuhan yang bernama Ahaya dan Yasia. Ini baru dengar saya saudara-saudara, kok ono meneh. Ya saya akan baca bukunya kalau memang dikirim betul ya. Tapi beliau sih belum minta alamat saya. Mau difotokopikan, mudah-mudahan dikirim. Nanti saya akan sampaikan kepada saudara supaya hati-hati dengan Ahaya dan Yasia. Ahayah, jadi tulisannya Ahayah dan Yasia. Ini benar-benar bikin pening kepala saudara-saudara. Jadi betul-betul saya warning kepada saudara, hati-hati. Karena kalau tidak hati-hati kita pasti akan tergelincir. Bukan berarti tidak boleh lihat YouTube. Silahkan lihat YouTube kalau ada hal-hal yang baru ditanyakan kepada saya atau kepada Bapak Wakil Gembala atau kepada Ketua MK. Tapi Ketua MK juga hati-hati, jangan sampai Ketua MK-nya juga keseret nanti, karena begitu liciknya. Nah saya tanya ayatnya di mana? Saya lupa Pak. Ya sudah, coba diingat-ingat atau fotokopikan bukunya.
mudah-mudahan dikirim, saudara akan tambah pengetahuan baru. Ya, terima kasih untuk Bapak Wakil Gembala Sidang yang telah menyampaikan isi hati Tuhan. Biarlah kita lebih berhati-hati di dalam melakukan kehidupan kita beriman kepada Tuhan. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita berdoa kepada Tuhan. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur untuk firman yang sudah Engkau sampaikan pada pagi hari ini melalui hamba-Mu, Bapak Wakil Gembala Sidang Simeon Sulistyo. Tuhan berkati pelayanannya, Tuhan berkati aktivitas kehidupannya untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Singkapkan rahasia-rahasia kebenaran firman, supaya kami menjadi jemaat yang pandai, sehingga ketika ada kuasa setan yang akan memalingkan alam pikiran kami kepada kebenaran, kami tidak kebingungan, tetapi kami dapat mengerti dan berpegang teguh kepada kebenaran firman-Mu. Berkati jemaat yang mendengarkan firman pada saat ini, baik yang ada di ruangan ini maupun yang ada di rumah masing-masing. Biarlah kemuliaan Bapa semakin nyata di dalam kehidupan mereka semua. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur untuk hari ini, untuk firman yang sudah kami dengar. Di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Ya, puji Tuhan, kita akan akhiri. Kita bangkit berdiri bersama-sama. Dengan penuh ucapan syukur kami datang kepadamu Bapa Yahweh. Engkau Elohim yang penuh dengan kasih, yang telah memberi kesempatan untuk kami dapat beribadah pada hari ini. Berkati firman yang sudah ditaburkan dan berkati seluruh jemaat yang telah menghadiri ibadah, baik melalui radio streaming, melalui YouTube maupun melalui multimedia yang lain, serta langsung di gereja ini. Engkau memberkati ya Bapa. Semua yang sudah ambil bagian di dalam pelayanan pada hari ini, Engkau juga memakai dengan semakin luar biasa. Kalau sebentar kami akan pulang, kirim malaikat untuk menjaga melindungi kami, tibakan di rumah masing-masing dengan selamat. Baik yang akan pulang ke Semarang, yang akan pulang ke Jepara dan daerah lain selain Ambarawa ini, Engkau berkati selama di perjalanan. Jauhkan dari mara bahaya, malapetaka di jalan, kerusakan kendaraan maupun gangguan-gangguan lainnya. Setelah sampainya di rumah masing-masing dan mereka melakukan aktivitas, apa saja yang diusahakan dan dikerjakan yang tidak bertentangan dengan firman-Mu, kiranya dibuat nyala oleh Engkau berhasil, supaya dengan keberhasilan itu dapat dikembalikan lagi guna hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih Bapa, sekarang berkatilah kami karena kami siap menerima berkat daripada-Mu. Mari kita angkat kedua belah tangan kita untuk menerima berkat Yahweh. Yevarka Yahweh weyis mereka. Yahweh memberkati engkau dan memelihara engkau. Yair Yahweh pana oleh kawikuneka. Yahweh menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau anugerah. Yisa Yahweh pana oleh kawi Yashem leka shalom. Yahweh menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu dan hasil ternakmu, yakni anak lembu sapimu dan kandungan kambing dombamu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Sekarang pulanglah dan terimalah berkat. Kasih Bapa Yahweh Sang Pencipta, kasih karunia Adonai Yeshua HaMashiach Sang Pembeli jiwa, dan Ruach HaKodes menyertai saudara sekalian sampai Maranatha. Adonai Yeshua HaMashiach datang kembali untuk yang kedua kali dan mengangkat kita semua. Haleluya.